Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Sabrina dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224110888. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar etika. Konsep dasar etika mencakup berbagai prinsip dan nilai yang membentuk dasar dari pemahaman etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempertimbangkan apa yang benar dan salah, baik dan buruk, dan bagaimana kita seharusnya berperilaku. Berikut adalah beberapa materi konsep dasar etika. Yang pertama ada moralitas. Etika berkaitan dengan pertimbangan moral, yaitu pemahaman tentang apa yang benar dan salah. Moralitas mencakup norma-norma dan nilai-nilai yang membentuk pandangan tentang perilaku yang baik dan buruk. 2. Prinsip-prinsip etika. Terhadap beberapa prinsip etika dasar yang saling digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan moral, seperti prinsip utilitarisme atau mengupayakan kebahagiaan sebanyak mungkin. Prinsip deontologi menekankan kewajiban dan aturan, dan prinsip etika kebijakan atau fokus pada karakter dan moral individu. Yang ketiga ada relativisme moral, pertimbangan tentang sejauh mana etika bersifat relatif atau universal, apakah nilai dan norma etika bergantung pada budaya, agama, atau situasi tertentu, atau apakah ada prinsip-prinsip etika yang berlaku untuk semua orang dan dalam semua konteks. Yang keempat, etika terapan. Bagaimana prinsip-prinsip etika diterapkan dalam berbagai bidang, seperti etika bisnis, etika medis, etika lingkungan, etika teknologi, dan sebagainya. Setiap bidang memiliki pertimbangan etika yang unik. Yang kelima ada etika normatif dan etika deskriptif. Etika normatif adalah bagian dari etika yang berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan, sementara etika deskriptif mengamati bagaimana orang sebenarnya berperilaku secara normal. Yang keenam ada etika personal dan etika sosial. Etika personal berkaitan dengan prinsip-prinsip moral individu, sementara etika sosial berkaitan dengan norma-norma moral yang diterima dalam masyarakat. Yang ketujuh ada etika terhadap hewan dan lingkungan. Bagaimana kita seharusnya memperlakukan hewan dan lingkungan alam semesta. Bagaimana etika dapat membimbing tindakan kita terkait isu-isu ini. Yang kedelapan ada etika profesional. Etika dalam profesional tertentu, seperti etika dalam kedokteran, hukum, jurnalisme, dan sebagainya. Profesi memiliki kode etik yang harus diikuti oleh anggotanya. Yang kesembilan, etika dalam penelitian. Prinsip-prinsip etika yang berkaitan dengan penelitian ilmiah, termasuk hak asasi manusia, perlindungan subjek, penelitian, integritas penelitian. Yang ke-10, etika dalam teknologi. Isu-isu etika yang berkaitan dengan perkembangan teknologi seperti privacy, data kecerdasan buatan, dan etika pengembangan perangkat lunak. Yang ke-11, etika dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip etika yang harus diikuti oleh pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat. Kesimpulan dari konsep etika dasar adalah bahwa etika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan pertimbangan mengenai apa yang benar dan salah, baik dan buruk dalam perilaku manusia. Etika melibatkan nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip yang membentuk pandangan kita tentang moralitas. Beberapa konsep dasar etika meliputi prinsip-prinsip etika, seperti utilitarianisme, deontologi, dan etika kebijakan. Relativisme
Civisme, moral, etika, terapan etika, normatif, dan deskriptif. Etika personal dan sosialetika terhadap hewan dan lingkungan, etika profesional, etika dalam penelitian, etika dalam teknologi, dan etika dalam pemerintah. Pemahaman konsep dasar etika membantu kita dalam mengambil keputusan moral, memahami dan mengevaluasi tindakan-tindakan kita, serta berkontribusi pada perkembangan moral individu dan masyarakat. Etika merupakan aspek penting dalam menjalani kehidupan yang bermakna dan bertanggung jawab, serta mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap orang lain dan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.